Waktu pertama kali saya masuk Pelni ya tahun 2014, saya itu berlayar dari ND menuju Kupang ya Pak ya. Itu ombaknya luar biasa ya. Di Laut Sawu itu berkesan banget ya, karena pertama kali saya bekerja, pertama kali saya berlayar, tantangannya pelayaran dari ND menuju Kupang di Laut Sawu. Itu ombaknya luar biasa Pak. Itu masih terngiang-ngiang sampai saat ini tuh ombaknya. Pokoknya tuh di BMKG udah merah Pak, bahkan udah ungu ya. Tapi kalaupun berombak, ya kita tetap harus berangkat ya. Karena penugasan seperti itu. Saya di sini menjabat sebagai Mualim 2. Di sini Mualim 2 itu bertanggung jawab tentang navigasi atau alat-alat navigasi di atas kapal. Saya bekerja di bawah perintah atau komando Nakhoda. Di sini saya mempunyai dinas jaga laut itu pada jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Jadi di atas kapal Pelni itu Mualim atau perwira dek itu ada jam jaganya. Jam jaga itu maksudnya dinas jaga laut. Setiap jaga Mualim itu per 4 jam. Nah, jadi tupoksi saya itu saya sebagai perwira navigasi yang bertanggung jawab tentang pelayaran di atas kapal, bertanggung jawab tentang alat-alat navigasi di atas kapal, seperti itu Pak. Pada saat kapal berangkat dari pelabuhan Tolak, yaitu Tanjung Priuk, di atas kapal KM Kelut kami mengadakan pemeriksaan tiket ulang ya. Jadi di atas kapal kita ada checking ulang tiket, tadi sudah kita lakukan jam 10 pagi. Penumpang yang di atas kapal saat ini 1.414 orang. Terdiri juga dari beberapa penumpang yang mudik gratis. Untuk penumpang mudik gratis ini dewasanya itu 105 orang dewasa, kemudian untuk bayinya 4 orang bayi. Jadi kuota yang terpakai untuk mutisnya itu sebanyak 109 orang. Nah, pada saat pemeriksaan tiket tadi kami berkumpul di salon kelas 1-2, kami memberikan briefing atau arahan kepada tim pemeriksaan tiket. Tim pemeriksaan tiket tadi itu gabungan dari tim kapal dengan tim pengawalan dari darat. Kami dibantu oleh tim pihak dari TNI Angkatan Laut dan tim dari Satpam di atas kapal. Jumlahnya itu untuk anggota Satpam di atas kapal ada 8 orang, kemudian untuk tim Angkatan Laut ada 4 orang yang diperbantukan selama angkutan lebaran ini. Nah, pada saat pemeriksaan tiket itu kita dibagi-bagi lokasinya. Untuk yang regu pertama, rutenya di dek 2 dan di dek 3. Kemudian untuk regu selanjutnya itu dari dek 5 ke dek 4. Tadi juga kita bersama tim dari Kemenhub juga sudah mewawancarai beberapa penumpang yang ikut mudik gratis. Pemeriksaan tiket itu adalah SOP di atas kapal, seluruh kapal Pelni ya, untuk pengecekan ulang data penumpang yang harus sesuai dari darat dan di atas kapal, seperti itu Pak. Prosedur naik ke atas kapal itu tiket itu harus sesuai dengan data atau KTP-nya. Jadi pada saat kita pemeriksaan tiket, kita periksa apabila dia tiketnya tidak sama dengan datanya, itu kita buatkan berita acara di atas kapal. Sejauh ini belum terjadi ya Pak, karena tiketnya sesuai dengan datanya. Tantangannya sejauh ini sih Pak, kalau untuk jadi perwira navigasi, kalau pada saat pelayaran cuaca buruk ya Pak ya. Nah, di kapal Pelni kita terbantu dengan alat navigasi yang canggih Pak. Ada seperti radar, ada ECDIS, GPS, seperti itu Pak. Sebelum kita berangkat, kita itu selalu mengadakan pengecekan BMKG. Jadi kita selalu mengecek namanya perakiraan tinggi gelombang, seperti itu BMKG. Jadi kita cek dari per 7 hari itu bagaimana situasi lautnya, apakah berombak atau gimana. Tapi kalaupun berombak, ya kita tetap harus berangkat ya, karena penugasan seperti itu. Waktu pertama kali saya masuk Pelni ya tahun 2014, saya itu berlayar dari ND menuju Kupang ya Pak ya. Itu ombaknya luar biasa ya. Di Laut Sawu itu berkesan banget ya, karena pertama kali saya bekerja, pertama kali saya berlayar, tantangannya pelayaran dari ND menuju Kupang di Laut Sawu. Itu ombaknya luar biasa Pak. Itu masih terngiang-ngiang sampai saat ini tuh ombaknya. Pokoknya tuh di BMKG udah merah Pak, bahkan udah ungu ya. Seperti itu dengan kapal yang saya tempati itu lebih kecil daripada kapal Kelut, tipe 500 seperti itu. Jadi passion saya, jadi saya nyaman gitu Pak. Itu. Ya karena dari orang tua saya pelaut dan kakak-kakak saya juga pelaut. Jadi kayaknya saya merasa tertantang ya, pengen seperti mereka karena tergiur mungkin dari gajinya ya. Aduh, kayaknya ngeliat kakak-kakak tuh enak banget gitu kan. Terus saya coba-coba, akhirnya ya udah saya ternyata menikmati pekerjaan saya gitu. Bersyukurlah ya bisa berlayar selama ini gitu. Menurut saya tuh wanita itu bisa menentukan arah hidupnya ya Pak ya. Apalagi saat ini saya belum berkeluarga, jadi selagi saya
pikiran tuh selama saya masih sendiri, saya tuh menikmati pekerjaan saya aja. Walaupun sebenarnya banyak yang bilang, kok cewek jadi pelaut sih, seperti itu ya kan. Tapi ya saya nikmatinnya cuek aja gitu, karena saya udah menikmati pekerjaan saya sih Pak. Merasa tertantang aja. Jadi perempuan juga berhak untuk menentukan arah hidupnya. Saya tuh mau seperti ini loh, saya juga mau jadi nakoda loh, seperti itu. Kan baru di Pelni, baru nakodanya Kapten Kartini. Mudah-mudahan saya menjadi next next nakoda seperti itu. Nanti mau wawancara, kemudian nanti mau dilihat proses pembagian makan siangnya. Ya impian terbesarnya sih pertama ya karena saya seorang mualim, ya mungkin saya ingin menjadi seorang nakoda ya Pak ya, karena sesuai dengan jurusan saya kuliah seperti itu. Oh ya, untuk para serikandi Pelni, apalagi saya ini serikandi Pelni untuk pegawai laut ya, untuk semuanya tetap semangat, apalagi dalam musim peak season seperti ini ya, jaga kesehatan, kemudian juga kita jangan pernah minder ya, karena pelaut Pelni itu menjadi role model ya, role modelnya perusahaan-perusahaan pelayaran lainnya. Jadi kita harus tetap bangga dengan bendera Pelni, kita harus tetap semangat juga, kita tunjukkan kalau serikandi Pelni itu bisa seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.